Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Ferdiansyah dengan NIM 12180363 dari kelas 12 5A13. Dikarenakan untuk penilaian UAS mata kuliah Teknologi Web Service pada semester 5 ini, maka pada video kali ini saya ingin menyatukan seluruh hasil presentasi saya dari mulai pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15. Itu localhost PHP MyAdmin. Nah, di sini kita membuat database yang bernama EmployeeDB. Di sini saya sudah membuat database-nya ya. Nah, setelah itu kita membuat sebuah tabel yang bernama TBL user. Nah, saya juga sudah membuat tabelnya nih. Nah, kita masuk. Nah, kemudian kita membuat strukturnya dulu, struktur tabel. Nah, struktur tabelnya adalah sebagai berikut, dimana ditampilkan saya seperti ini. Nah, setelah membuat struktur tabelnya, kita membuat isi tabelnya. Nah, saya juga sudah membuat isi tabelnya, yaitu seperti ini. Nah, setelah membuat database, sekarang saya akan membuat koneksi server MySQL. Koneksi servernya itu ada di sini ya, server login HP. Nah, di sini saya akan membuat koneksi server MySQL dari PHP file. Nah, di sini saya akan mengirimkan nama server sebagai localhost, nama pengguna sebagai root, dan passwordnya itu kosong ya. Jadi saya tidak memberikan password pada koneksi server ini. Nah, kemudian saya akan mengirimkan nama database, atau dia akan select nama database, yaitu database EmployeeDB yang sudah saya buat sebelumnya ya, ini. Oke, sudah itu. Nah, pada bagian ini server akan memeriksa apakah nama pengguna dan kata sandi berasal dari URL layanan atau berasal dari database. Nah, ada nggak si username dan passwordnya itu di database EmployeeDB? Nah, jika email ada, maka dia akan memanggil username, dan jika password ada, maka dia akan mengambil password. Nah, username-nya itu ini ya, username, password. Nah, kemudian setelah ada kan dia akan mengambil data URL ID, URL username, URL password from table where URL username email. Maka username akan dijadikan email dan URL password akan dijadikan password. Nah, di sini ya, dia akan mengambil data select URL ID berdasarkan URL ID, URL username, URL password. Nah, jika ada pengguna yang valid atau itu ada di sini, maka server akan menuliskan user ID sebagai respon layanan. Kemudian kita akan lanjut ke pengujian, yaitu menggunakan Postman. Nah, di sini misalkan kita hapus dulu ya. Kita sini. Nah, dia akan menunjukkan kode status 3. Nah, di sini ada kan kode status 3. Please enter your username and password. Tapi jika kita memasukkan password sesuai dengan yang ada di database, kita masukin kapil@gmail.com. Passwordnya sesuai yang di database ya, kapil. Kita send. Nah, dia akan menunjukkan status 1, yaitu login successful.
satu, yaitu login successful. Nah, ini misalnya ID itu yang ada di sini, ini ID. Tetapi jika passwordnya salah, kurang satu huruf aja gitu ya, nah maka akan memunculkan status ada dua, yaitu enter correct username or password ya, status 2 seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Ferdiansyah dengan NIM 12180363. Saya akan implementasi klien server PHP, MySQL, dan Android pada pertemuan 11 dan 12 atau pada minggu 9 dan 10. Nah, di sini sudah diberi petunjuk, yaitu database yang digunakan adalah database perpustakaan pada web programming 3, dan tabel yang digunakan adalah tabel kategori. Untuk database-nya sendiri saya sudah ada menggunakan yang bekas web programming 3, kurang lebih seperti ini isi tabelnya. Tabelnya kurang lebih seperti ini, dan yang kita gunakan hanya tabel kategori. Ini untuk isi tabel kategorinya, dan ini untuk strukturnya. Nah, ini untuk struktur kategorinya. Di sini cuma ada ID dengan tipe integer, karakternya 11, kategori varchar dan karakternya 45. Kemudian membuat konsep CRUD tidak jauh berbeda dari pertemuan 6 dan 7. Oke, saya sudah membuat konsepnya tidak jauh dari pertemuan 6 dan 7, yakni dimana saya akan mengirimkan nama server sebagai localhost, nama pengguna sebagai root, kata sandinya kosong, dan database-nya itu adalah pustaka. Ini adalah database yang saya gunakan untuk web programming 3. Nah, di sini pada bagian ini server akan memeriksa apakah nama pengguna dan kata sandi berasal dari URL layanan, dan apakah data tersebut valid atau tidak. Jika data tersebut valid, maka server akan meneruskan sebagai respon layanan. Nah, di sini ada beberapa operasi ya, seperti yang dijelaskan pada suite operasi. Nah, untuk operasi view sendiri, ini ada operasi view, yaitu dia akan menampilkan seluruh isi dari tabel kategori. Jika kita ingin menampilkan seluruh isi dari tabel kategori, dan di sini kemudian ada insert di sini. Insert sendiri berfungsi untuk menambahkan data ke dalam tabel kategori dengan menambahkan ID dan kategori. Nah, kemudian di sini ada get kategori by ID. Nah, ini itu fungsinya untuk mencari data di tabel kategori berdasarkan ID yang kita inginkan. Nah, kemudian ada update. Nah, update sendiri berfungsi untuk mengupdate data di dalam tabel kategori. Misalkan kita ada salah input, kita bisa menggunakan operasi update. Kemudian ada operasi delete. Operasi delete digunakan untuk mendelete, tapi di sini dia mendelete sesuai dengan ID. Jadi nggak usah disebutin kategorinya, tapi tinggal tulis ID-nya aja. Oke, sudah kurang lebih untuk konsepnya seperti ini. Kemudian kita langsung untuk kemudian ada postman-nya. Nah, seperti yang tadi view. Yang tadi sudah saya bilang,
fill itu untuk menampilkan seluruh data. Nah ini untuk operasinya sesuai dengan ini, operasi view atau operasi view. Maka di sini harus operasi view, maka dia akan menampilkan keseluruhan data yang ada di tabel kategori. Nah seperti ini tabelnya. Sama kan, sama kayak yang di database. Oke, kemudian insert adalah menambahkan data ke database. Kita pakai insert. Nah di sini kan ada nih case insert. Nah tetap pakai operasi karena di sininya suite operasi. Kalau nggak pakai operasi dia nggak bakal bisa operasi insert ID gitu ya. Nah di sini kita ID-nya 10 misalkan, kita kategorinya menambahkan mewarnai. Udah, kita send. Nah kategori berhasil disimpan, berarti kategori ini sudah ada di dalam database. Kita lihat di sini, kita klik lagi view, kita lihat, nah, masuk. Kita lihat ke dalam PHP admin. Nah ada kan, berarti bisa. Kemudian di sini ada get kategori by ID, yaitu mencari kategori berdasarkan ID. Nah ini saya juga sudah ada sama ya, operasi. Kita pakai operasi dulu. Operasinya itu adalah get kategori by ID, yaitu akan mencari sesuai ID. Kategori by ID, kemudian ID, tulis ID nya yang ingin dicari, 10 misalkan. Kita cari 10, muncul 10. Atau kita mau ganti 2, kita ganti 2, akan muncul tabel sesuai dengan ID yang kita input. Kemudian di sini ada case update, yaitu fungsinya untuk mengupdate data yang ada di tabel kategori. Update. Nah, di sini operasinya kita pakai operasi update. Untuk kategorinya kita ganti kategorinya menggambar. Untuk ID-nya 10 atau yang barusan kita buat ya. Kita set. Oke, update kategori berhasil. Berarti sudah berhasil. Kita lihat tadi menggambar ya, kan ini mewarnai. Kita lihat berhasil ya, menggambar. Kita lihat PHP admin-nya sudah ganti jadi menggambar. Oke. Dan di sini juga ada case delete, yaitu perintah untuk mendelete atau operasi delete. Nah, di sini kita tulis operasi delete berdasarkan ID ya, ID 10. Tadi kan kita udah buat. Kita pengen delete aja, tapi kita delete. Oke, kategori berhasil dihapus. Berarti data dalam tabel kategori sesuai ID yang kita input barusan telah dihapus. Kita lihat lagi, kita set. Sudah ya, sudah kehapus. Kita lihat di PHP admin, sudah kehapus juga sama. Selesai. Setelah kita membuat layanan web service API-nya itu atau CRUD-nya yang telah kita buat di server titik PHP dan kita telah uji
pada Postman. Kemudian kita membuat UI dengan bahasa pemrograman Java. Nah, kita buka dulu script-nya. Kemudian kita pilih file, kita pilih new, kita pilih yang kedua yaitu Android Application Project. Nah, nanti setelah diklik kurang lebih akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, saya menggunakan formatnya seperti ini. Application name-nya kategori, project name-nya kategori, package name-nya itu org si titik kategori, minimum requirement-nya SDK API 8, Android 2.2 Froyo, target SDK-nya itu API 17, Android 4.2 Jelly Bean, compile with-nya itu API 19, Android 4.4 KitKat. Nah, nanti tinggal di next aja. Nah, sebelum finish nanti akan muncul seperti ini. Di sini saya pakai activity name-nya. Activity name itu nggak diubah, tetap main activity. Layout name-nya juga nggak saya ubah, masih tetap activity underscore main. Nanti tinggal klik finish. Nah, sudah, nanti langsung muncul seperti ini. Ini yang akan kita pakai kategori. Nah, sebelum kita lanjut, kita ke Android Manifest XML. Kita tambahin ini dulu. Codingan ini itu berfungsi untuk mengakses internet, izin aplikasi untuk mengakses internet. Nah, kemudian sudah itu kita klik src org si kategori. Di sini kita tambahin dua activity Java, yaitu kategori dan koneksi activity, yaitu dengan cara diklik kanan new class. Nah, kita tambahin dulu satu kategori activity Java finish. Oke, sudah itu. Nah, untuk kategori activity Java-nya itu digunakan untuk menjalankan perintah-perintah SQL seperti insert, delete, update, dan select kategori by ID. Nah, ini kan melihat kategori berdasarkan ID, melihat kategori, menampilkan kategori. Dan ini juga digunakan untuk izin akses ke database. Nah, dengan menggunakan IP-nya itu IP 10.0.2.2, yaitu ini itu IP defaultnya Eclipse ya. Kemudian nama filenya kita buat di sum, kemudian server.php. Oh ya, penamaan ini itu harus sesuai dengan yang ini, huruf kecil huruf gede harus sama agar datanya itu terbaca. Nah, telah dibuat semuanya, ini kurang lebih. Dan untuk main activity Java-nya seperti ini. Kayak ini itu untuk tampilan si database-nya nanti muncul pas kita buka aplikasi, kan dia pembaca database. Nah, nanti tampilan database itu disesuaikan berdasarkan ini. Nah, ini set padding-nya berapa, jarak spasinya berapa, untuk header kategorinya jaraknya berapa, untuk action-nya itu berapa. Action-nya sendiri nanti itu ada edit sama delete, itu ada di, nah ini edit sama delete, nanti action-nya itu muncul dua itu. Nah, kemudian activity main. Nah, activity main itu digunakan untuk menampilkan hasil biodata, menghasilkan tampilan kategori. Nah, seperti ini. Nah, ini tampilannya. Ini tambah kategori. Itu ada ya, ini tambah kategori buttonnya. Udah selesai, codingannya sudah kita buat, yang mainnya sudah kita buat, di kategorinya sudah kita buat.
koneksinya sudah kita buat, dan Android manifestnya sudah kita tambahin untuk izin ke internet. Kemudian tinggal kita running si paketnya ini. Nah, dengan cara diklik kanan, run as, kita pilih yang nomor 1. Nah, nanti dia otomatis akan seperti ini, ada muncul pemberitahuan seperti ini. Nah, dia running normal, dia akan running. Nah, terus dia akan menginstal si aplikasinya dulu. Nah, sukses. Kalau sudah sukses, baru akan muncul seperti ini. Nah, ini jika bisa ya. Nah, ini nggak tahu kenapa nggak bisa sampai bawah, cuma bisa sampai 7, dia mentok. Coba kita komputer aja ya, yang nomor 1 kita edit. Maaf lemot ya, karena spek PC saya itu kurang memadai. Nah, kita update kategorinya jadi ilmu. Ilmu aja deh ya, masih panjang-panjang. Kita update, bisa nggak ya? Oke, ternyata berhasil. Oh, dia sudah mengubah jadi ilmu. Nah, kemudian kita coba delete. Ternyata bisa delete. Kita coba tambah. Matematika. Kita save. Dan ternyata berhasil ya, disimpan. Nggak tahu ini nggak bisa sampai bawah. Bisa ditarik, ternyata nggak tahu, ternyata simulatornya atau laptop saya yang speknya kurang mumpuni. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Fiardiansyah dengan NIM 121800363 dari kelas 12 5A13. Di sini saya akan mempresentasikan tentang minggu 13 sampai dengan minggu 15, yaitu tentang implementasi klien server PHP atau MySQL dan Android, yaitu studi kasusnya CRUD, file master admin, buku, dan anggota. Tapi di sini sudah ada revisi dari dosen yang bersangkutan, yaitu menjadi studi kasus CRUD file user dan buku. Nah, di sini itu tujuannya adalah membuat UI dengan bahasa pemrograman Java atau mobile, membuat web service API yaitu CRUD dan mobile client, serta menguji sebuah aplikasi berbasis web service. Nah, di sini itu database yang digunakan adalah database perpustakaan bekas web programming 3. Tabel yang digunakan adalah tabel user dan tabel buku. Nah, di sini saya sudah ada database-nya. Nah, ini ada database pustaka, yaitu database yang saya gunakan bekas web programming 3. Dan saya juga sudah membuat CRUD-nya. Di sini saya membuat 2 CRUD, yaitu ada Perpus 1 dan Perpus 2, yang dimana Perpus 1 itu untuk user dan Perpus 2 itu untuk buku. Saya sudah buat
Ini untuk buku, ini untuk user. Nah, kita lanjut aja langsung. Di sini saya pakai servernya itu localhost, username-nya itu root, passwordnya nggak ada, database-nya saya pakai Pustaka. Dan untuk runningnya itu saya pakai Postman ya. Nah, di sini sudah ada suite operasi CashView. Nah, yaitu codingan dari nomor 16 sampai dengan codingan nomor 22. Yaitu, nah, codingan ini itu digunakan untuk menampilkan seluruh isi yang ada pada tabel user. Nah, di mana dia akan menyelek tabel user dan akan menampilkan seluruh isi yang ada di tabel user. Nah, untuk pemanggilannya sendiri itu adalah http localhost purpose 1 server.php operasi view. Kita panggil. Nah, kita ubah ke desa, semuanya ada ya. Nah, kemudian nggak kelihatan ya, saya ubah aja. Nah, saya jadiin seperti gini. Nah, kemudian ada cache insert, yaitu codingan 26 sampai dengan codingan 40. Nah, codingan ini berfungsi untuk menambahkan suatu data ke dalam tabel user. Nah, untuk langsung mencobanya itu di sini saya akan menulis. Nah, di sini ada localhost purpose 1 server.php operasinya insert sesuai dengan operasi yang ada di codingannya, cache insert. Nah, di sini saya nama saya sendiri yaitu Reski, alamatnya di Lewiliang, emailnya saya pakai reski@gmail.com, passwordnya reski123. Tanggalnya itu karena nggak bisa pakai strip di sini, jadi langsung aja 20.01.2020. Nah, kita send. Nah, jika data berhasil disimpan, maka akan muncul pemberitahuan seperti ini, sesuai dengan pada codingan 36. Jika data berhasil disimpan, maka akan muncul pemberitahuan data berhasil disimpan. Jika tidak, maka akan muncul pemberitahuan maaf insert ke dalam database error. Nah, tadi saya sudah menambahkan ya. Kita refresh. Nah, di sini ada ya, yaitu dengan ID 31. Nah, kita lihat. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini ada cache get user by ID. Nah, yaitu dari codingan 44 sampai codingan 50. Nah, codingan ini itu berfungsi untuk memanggil data berdasarkan ID. Jadi misalkan kita mau manggil ID nomor berapa di sini, misalkan nomor 16, kita panggil berdasarkan ID. Oh ya, untuk pemanggilannya itu localhost purpose 1 server.php operasinya get user by ID. Nah, tadi kita memanggil ID nomor 16. Kita panggil ID nomor 16. Nah, muncul nomor 16 Imam Khotib dan Syampea. Maaf. Nah, kemudian di sini ada cache update, yaitu dari codingan 52 sampai dengan codingan 67. Nah, codingan ini itu berfungsi untuk mengupdate suatu data yang terdapat pada tabel user. Nah, misalkan di sini kita langsung coba aja update. Kita mau update data yang tadi yang telah kita input. Nah, ini ID-nya kita ubah aja. Kita lihat dulu. Maaf, ini ID-nya ID 31. Kita ubah ID-nya ke ID 31. Nah, di sini yang diubah itu namanya enggak saya ubah, tetap alamatnya tetap
Nah, emailnya jadi reski123@gmail.com, passwordnya di reski123456. Tanggalnya kita hapus stripnya tanggal 2/02/02/2020 dengan ID 31. Nah, kita send. Nah, di sini pemberitahuan berhasil ya. Kalau dia berhasil sesuai dengan codingan di 61, jika update berhasil maka akan memunculkan pemberitahuan update berhasil. Jika tidak, maka akan error database-nya. Nah, kita lihat dia udah, kita di sini aja ya, kita by ID kita 31. Kita lihat. Nah, di sini 123. Ini kan nggak pakai 123 ya, masih reski@gmail.com. Kalau di sini kan pakai reski123@gmail.com. Passwordnya juga 123456. Di sini kan 123. Nah, kita refresh. Nah, maka dia akan secara otomatis database yang ada di sini pun ikut berubah. Nah, kemudian di sini ada cache delete. Nah, yaitu codingannya dari nomor 17 sampai dengan 84. Nah, ini itu codingan ini itu berfungsi untuk mendelete suatu data yang ada pada tabel user menggunakan ID. Nah, maksudnya itu dia bisa mendelete berdasarkan ID. Nah, cara pemanggilannya itu localhost /1 server.php, operasinya delete. Kita mau delete data yang tadi kita sudah input. Tadi nomor ID-nya itu 31. Jadi ini delete-nya itu berdasarkan ID ya. Tinggal masukin ID-nya itu berapa. Kemudian kita send. Nah, maka data user berhasil dihapus. Nah, ya kan, jika data telah berhasil di-delete pada tabel user, maka akan muncul pemberitahuan data berhasil dihapus. Jika tidak, maka akan muncul pemberitahuan error. Nah, kita refresh aja di sininya. Nah, nggak ada kan? Dia sudah kembali seperti semula. Nah, setelah kita membuat CRUD ini, kemudian saya membuat file ininya ya, mobile client-nya. Nah, kita masuk ke Sleep. Di sini saya udah buat dari biodata activity, connection activity, main activity, codingannya sudah saya buat. Tapi kalau misalkan kita mulai dari awal itu caranya kita klik file, kita klik new, kemudian pilih yang Android application project, kita klik. Nah, di sini application name-nya itu saya pakai purpose. P-nya gede ya, purpose 1. Nah, ininya saya pakai org.si.purpose 1. Nah, formatnya itu saya pakai Jelly Bean. API-nya saya pakai Jelly Bean juga. Karena ini kenapa silang? Karena saya sudah buat projectnya, jadi dia nggak bisa. Nanti tinggal di next aja, dan di akhirannya itu nggak diganti ya. Kita ganti purpose 2 deh. Kita coba dulu, kita next aja. Nah, untuk ininya activity name itu saya nggak diganti, tetap main activity. Layout name-nya tetap masih activity underscore main. Navigation type-nya itu tetap none. Nah, nanti tinggal diklik finish aja. Nah, berhubung saya sudah buat, saya klik cancel. Nah, sebelum mulai coding, kita nambah beberapa file Java, yaitu menambahkan biodata activity sama maaf, ini biodata kita purpose 1, maaf, agak salah tadi. Nah, ini yang benar purpose 1. Nah, kita PRG SI purpose 1. Nah, kita menambahkan purpose 1 activity Java dan
koneksi activity Java, yaitu dengan cara kita itu pertama klik src, klik org.si perpus 1. Nah, ininya itu diklik kanan. Kemudian new. Nah, kita pilih kelas. Nah, di sini nanti pilih, misalkan mau pilih pakai, nah, kita kan pilih perpus 1 activity. Nah, udah gini aja. Nah, ini nggak bisa kan karena karena saya udah buat, jadi nggak bisa. Nanti tinggal langsung di finish aja. Ini nggak usah ada yang diubah-ubah lagi. Nah, buat dua ya, buat koneksi activity Java sama buat perpus 1 activity Java. Nah, setelah itu kita ada yang diedit, yaitu Android Manifest XML, yaitu saya menambahkan codingan user permission Android name, Android permission internet. Nah, ini itu berfungsi untuk izin dia untuk mengakses internet. Nah, tambahin ininya, tambahin codingan ini di sini ya, tambahin codingannya. Nah, jika sudah, nah kita ke, nah ini ada tadi kan, yang tadi ini. Nah, kemudian perpus 1 activity Java. Nah, ini itu untuk koneksi atau untuk akses dia mendapatkan izin mengambil data dari database. Nah, di sini saya menggunakan IP address default Eclipse-nya ya. Nah, ini perpus 1 file saya menaruh servernya, server .php-nya. Nah, ini itu menampilkan user dari database, maksudnya itu menampilkan seluruh data user dari database yang kayak tadi kan, CRUD-nya itu sudah kita buat, kurang lebih codingannya kayak seperti ini. Ini itu untuk stringnya ya, untuk nambahnya misalkan kayak penambahan data baru. Nah, ini untuk melihat berdasarkan ID-nya. Ini untuk mengubah isi user, maksudnya itu mengedit. Nah, ini itu untuk hapusnya. Nah, kemudian ada koneksi. Nah, ini koneksinya itu berfungsi untuk menghubungkan antara ini, codingan ini, codingan semuanya itu untuk menghubungkan codingan semuanya. Nah, kita lanjut langsung ke main activity Java. Nah, di sini kita udah coding, kurang lebihnya seperti ini. Nah, dilihat. Nah, ini itu, tapi dari sini saya udah running juga. Tampilannya seperti ini. Langsung aja ya dilihat ya, sambil dijelasin. Nah, ini menambahkan tampilan teks. Nah, tampilan ini itu berfungsi untuk si tampilan tabelnya. Nah, untuk tampilan tabel ini kan di sini ada ID, nama, alamat email, password, tanggal, input, action. Actionnya itu pilihan ya. Actionnya itu pilihan seperti edit sama delete. Nah, nanti di sini ada kurang lebih codingannya seperti ini. Nah, untuk action yang tadi kan ada tabel action. Nah, ini dia itu akan menambahkan button edit sama menambahkan button delete. Nah, kurang lebih codingan seperti ini sampai bawah. Kita lihat. Sudah. Dan di sini ada activity main. Nah, ini itu untuk graphical layoutnya ya. Jadi untuk tampilan nanti si Androidnya itu, tampilan si aplikasinya itu kayak gimana itu ditentuin di sini. Nah, kenapa ini? Nah, di sini di sini ada, di sini nggak ada. Nah, karena data yang tadi itu akan tampil. Nah, menurut ini nah ini
Jadi yang ini itu codingannya itu ini untuk tampilannya, untuk memunculkan tabelnya itu ini ada activity mainnya seperti ini, dan ini untuk hasil runningnya. Di sini ada ID, nama, alamat, email. Kita lihat dia di sini. Nah, sama. Kalau diklik tambah user, dia akan muncul nama, alamat, email, password, nama tanggal input. Misalkan saya mau input lagi di sini namanya Usro, misalkan alamatnya kampung aja deh. Untuk ininya usro@gmail.com. Nah, passwordnya itu 123 6. Untuk tanggal inputnya 10. Nah, sama ini. Nah, kalau dia berhasil, dia akan muncul pemberitahuan di bawah. Nah, seperti ini. Nah, data berhasil disimpan. Nah, ada kan nama ID-nya itu 32, namanya Yusro, alamatnya kampung di mana dia, emailnya seperti ini. Dan dia kalau dia di database juga dia masuk. Kita refresh dulu. Nah, ini ya, dia masuk ke dalam database. Nah, terus untuk yang tadi itu, untuk actionnya itu ada di sebelah sini. Terus nah, ini dia actionnya itu di delete. Kita coba delete ya. Nah, kalau berhasil akan muncul seperti ini. Nah, dia berhasil di delete. Nah, kembali seperti semula. Nah, oke. Nah, sekian untuk penjelasan UI-nya tentang untuk tabel usernya. Selanjutnya kita masuk ke Purpose 2 atau CRUD buku ya. Ini codingannya saya sudah buat. Ini saya servernya masih pakai localhost, username-nya root, passwordnya nggak pakai password, database-nya tetap pustaka. Nah, sama seperti yang tadi, di sini ada operasi cache fill. Cuman di sini bedanya adalah select bintang from buku, yaitu dimana akan membaca seluruh data yang terdapat pada tabel buku. Nah, kita contohin aja. Di sini cara pemanggilannya itu http localhost purpose 2 server.php operasi view. Nah, kita langsung send aja. Nah, dia berhasil membaca seluruh datanya. Kita ubah ke JSON. Nah, sudah ada, semuanya sama ya, sama yang dengan di database. Sampai image-nya ada. Nah, terus kita lanjut aja. Di sini ada case insert, yaitu dari codingan 28 sampai codingan 44. Nah, ini sama aja, fungsinya itu untuk menambahkan data ke dalam tabel buku. Misalkan kita mau nambahin data ya ke tabel buku. Di sini saya juga udah buat. Kalau cara pemanggilannya itu di sini http localhost purpose 2, jangan lupa operasinya insert. Di sini judul buku, ada ID kategori, ada pengarang, ada penerbit, ada tahun terbit, ada ISBN, ada stok, ada dipinjam, sama di booking. Nah, di sini saya udah ngisi, cuman ini aja yang saya kosongin ya. Ini kosong. Nah, kita send. Nah, kalau data buku berhasil disimpan, akan muncul pemberitahuan seperti ini. Akan muncul
Nah, jika data berhasil disimpan ke dalam database atau ke dalam tabel buku, maka akan muncul pemberitahuan data buku berhasil disimpan. Jika tidak, akan muncul pemberitahuan maaf insert ke dalam database error. Oke, kemudian lanjut aja. Di sini ada operasi case get buku by ID. Nah, dari codingan 48 sampai codingan 53. Nah, codingan ini itu berfungsi untuk mencari buku berdasarkan ID atau mengambil data buku yang ada pada tabel buku berdasarkan ID buku. Kita langsung aja coba ID. Untuk pemanggilannya sendiri itu localhost purpose 2 server.php, operasinya itu get buku by ID. Misalkan kita mau memanggil buku aja ya, ID 5 ya, kita panggil ID 5, kita send. Nah, dia sudah membacakan PHP complete. Kita lanjut aja ya. Kemudian di sini ada update. Nah, yaitu dari codingan 56 sampai dengan codingan 75. Nah, codingan ini berfungsi untuk menambahkan atau mengubah data yang ada pada tabel buku, nah, sesuai dengan yang kita ingin update. Nah, misalkan kita mau update, tadi kan kosong ya, saya udah ngisi kosong bawahnya ya. Nah, ini saya isi, misalkan dipinjamnya jadi 500, di bookingnya jadi 200. Nah, oh iya, kan kita belum tahu ya ID-nya berapa. Kita refresh database-nya. Nah, ini yang barusan kita tambahkan ya. Ternyata, nah, data ID-nya itu 24. Nah, kita 24, kita isi 24. Kita send. Nah, kalau update berhasil, jika update ke dalam tabel buku berhasil, maka akan muncul pemberitahuan update data buku berhasil. Tetapi jika tidak berhasil memasukkan data atau mengupdate data yang ada pada tabel buku, maka akan munculkan error. Nah, ini sudah berhasil ya. Kita lihat ya. Kita lihatnya di by ID aja. Kita lihat ID 24. Nah, sudah kan? Nah, sudah ada dipinjamnya 500, di bookingnya 200. Sedangkan kan yang tadi kosong ya. Kita refresh aja. Nah, sudah ada. Nah, kemudian kita lanjut ke operasi cache delete. Nah, cache delete ini itu digunakan untuk mendelete tabel buku, mendelete tabel buku, bukan tabelnya sih, tapi isi yang ada di dalam tabel bukunya itu berdasarkan ID yang kita inginkan. Nah, misalkan kita mau delete yang tadi kita buat aja ya, ID 24. Kita send. Nah, kan berhasil ya. Nah, jika data di dalam tabel buku sudah berhasil kita hapus, akan muncul pemberitahuan data buku berhasil dihapus. Tetapi jika tidak, akan memunculkan pesan error. Nah, sudah. Nah, kita sudah membuat CRUD-nya di sini. Kemudian kita ke ininya ya, ke UI-nya ya. Oh, maaf, nge-lag ini.
Nah, kita langsung aja ya ke UI-nya. Kebetulan juga saya udah buat. Nah, yang namanya sekarang itu purpose 2, yaitu digunakan untuk tabel buku ya. Caranya tetap sama. Kita klik file, kita new, kita pilih Android Application Project, kita klik. Di sini saya pilih purpose 2. Ininya sama ya, tetap org si titik purpose 2. Ininya saya pilih yang KitKat. Tinggal next terus sampai finish nanti. Kemudian kita tetap harus buat lagi ya, buat 2 lagi, yaitu buat koneksi activity Java-nya sama purpose 2 activity Java. Nah, jangan lupa di Android manifestnya itu ditambahin ini ya, untuk pengizinan akses internet. Nah, setelah nambah yang tadi, udah nambah, udah jadi 3. Nah, ini jangan lupa diubah. Tadi kan saya pakai purpose 1, ini kemudian saya ubah purpose 2. Nah, kemudian di sini ada public string tampil buku. Nah, ini itu untuk menampilkan data buku dari database, atau dia mengambil data tabel buku dari database. Nah, kemudian dia ini juga ada string insert buku, memasukkan buku baru, misalkan yang kayak tambah buku. Nah, ini melihat berdasarkan ID, codingannya kurang lebih seperti ini. Mengubah isi buku, public string, update. Nah, ini terus. Nah, kemudian ada coding hapus, itu delete buku. Nah, kemudian koneksi VT-nya kayak gini codingannya. Kita lihat main activity-nya seperti ini. Main activity. Ini tetap ya yang sama. Ini itu untuk, nah di sini saya udah ada runningnya. Nah, tetap ya yang dari sini codingan ini sampai dari sini sampai sini itu untuk tampilan database ke aplikasi. Nah, kayak gini misalkan nih, kan ini ada ID, ada judul buku, dan seterusnya sampai ke action. Nah, terus ke action dia ada ya tuh, ke action itu ada bottom edit sama delete. Kemudian terus nah, yang tadi kan ini codingan ini itu digunakan untuk menambahkan bottom edit pada opsi pada opsi action. Nah, kemudian yang ini untuk menambahkan bottom atau tombol delete pada opsi action. Nah, ini jadi codingan ini 2 itu munculnya di sini. Kemudian ke bawah ini ada array-nya. Ini array untuk tambahnya, ini untuk editnya, ini untuk delete. Kita ke bawah terus. Nah, ini kalau nggak mau ngubah, misalkan kita udah klik edit gitu kan, misalkan kita kayak klik edit tapi nggak jadi gitu. Nah, kayak kan ini tidak ingin mengubah data. Nah, nggak jadi kan, cancel berarti nggak jadi gitu. Nah, kayak gitu.
Ini untuk tambah buku, yaitu tambah buku di sini. Ini codingan ini, yang ini dari sini sampai ya codingan ini itu digunakan untuk codingan tambah buku yang ini nih. Codingan tambah buku yang ini. Nah, ini insert buku yang ini. Buku itu ada judul buku, ada ID kategori, pengarang, maaf ini salah, pengarang, penerbit, sampai dengan ke booking ya, di booking. Terus ke bawah, di sini ada stringnya lagi, di sini ada buku activity, ada judul buku, di sini ada system out. Ini untuk printnya ini ya. Jadi misalkan kita ininya kalau ini dihapus, nanti di sini silang. Nah, silang kan? Kenapa? Karena ada yang kurang. Di sini itu ada yang enggak kita tambahin ke sini gitu. Kalau kita tambahin lagi, dia enggak. Nah, itu. Kemudian ada activity main. Nah, ini sama digunakannya untuk ini ya, pengaturan layoutnya. Kemudian di sini itu ada bottom tambah buku. Nah, ini juga ada nih. Bottom tambah buku tuh ada di main activity. Nah, kita cari aja ya. Kita fill aja. Dan tambah buku. Nah, ini itu nyambungnya ke sini. Buton tambah buku nyambungnya ke sini. Nah, kemudian ada table layout. Itu nyambungnya ke sini ya, tabel buku. Dia nyambungnya ke sini. Ini tabelnya. Nah, ada button tambah buku lagi, ada button edit. Nah, cara linknya kurang lebih seperti ini. Ya, kebaca semua. Kalau misalkan mau tambah, dia kepencet bisa. Kemudian kalau mau edit bisa. Kalau kita lihat aja ya, ini di sini statistika komputer pemrograman. Akan kita lihat ya. Nah, akan berhasil mendelete. Nah, kan nggak ada, tadi ID-nya 1 nggak ada kan. Kita lihat ke database. Ini kan tadi yang kita delete, kita refresh. Nah, berhasil kan, dia ke delete. Sekian presentasi dari saya untuk pertemuan minggu 13 sampai minggu 15, yaitu tentang implementasi client server PHP MySQL dan Android. Studi kasusnya itu user dan buku. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.